masih gak jauh-jauh dari Xinjia. Xinjia itu gak lepas dari petasan dan kembang api. Kalau nggak ada petasan, nggak ada kembang api, Xinjia akan terasa hambar. Bener nggak? Kenapa sih Xinjia itu identik dengan petasan dan kembang api? Asal usulnya petasan kembang api itu kayak gimana? Dajian ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau membantu channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa membantu via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu atau PayPal teman-teman bisa menulis message-nya bisa berupa request, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Intan masih inget banget 2 tahun lalu saat Intan itu lagi awal-awalnya merintis channel Dynasty ini. Pas deket-deket Xinjia, Intan buat video tentang Monster Nian. Monster yang dilegendakan menjadi asal-usul Xinjia. Monster Nian itu legendanya datang tiap malam Xinjia untuk memangsa warga desa. Menurut China Highlight, petasan sama kembang api itu dibuat pertamanya untuk menakut-nakuti Monster Nian itu, supaya Monster Nian itu tidak datang memangsa warga. Ya, orang-orang zaman dulu itu kan pemikirannya itu gaib banget, dia itu percaya sama tahayul-tahayul kayak gini. Itu tadi legendanya ya guys ya. Sekarang kita ngebicarakan faktanya, ngebicarakan sejarahnya. Zaman dulu, sudah sejak ribuan tahun yang lalu, anak-anak kecil, orang-orang Tiongkok itu suka banget sama keramaian-keramaian, kegaduhan-kegaduhan. Jadi makanya kalau teman-teman pernah pelesiran ke Tiongkok itu pasti tahu banget negaranya itu heboh banget, rame banget. Karena ya mereka suka, hingar-bingar rame-rame itu suka banget. Nah, ribuan tahun yang lalu, anak-anak kecil itu mainannya itu ya juga sudah rame-ramean kayak gitu. Jadi mereka itu ngambil bambu itu dibakar, itu terus ada suara pletek-pletek gitu, mereka itu seneng banget. Itu mainannya anak-anak zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Kemudian pada masa dinasti Tang, itu ditemukan bubuk mesiu, yang mana bubuk mesiu itu adalah salah satu dari 4 penemuan besar di Tiongkok. Nah, terus yang 3 apa Cek Intan? Intan pernah bahas 4 penemuan besar. Kalau teman-teman pengen tahu 4-4-nya apa, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Petasan dan kembang api adalah salah satu evolusi dari bubuk mesiu. Bubuk mesiu itu terciptanya kayak gimana? Ini agak lucu ceritanya. Zaman dulu itu guys, orang-orang itu terobsesi kepengen umur panjang. Padahal lo ya, zaman dulu itu ya zaman yang termasuk zaman susah, iya kan, perang terus. Tapi orang-orang itu masih kepengen punya umur yang panjang. Meskipun sesusah itu, nggak kayak zaman sekarang. Wah, zaman sekarang putus cinta saja bunuh diri, iya kan. Oh, zaman dulu sesusah apapun mereka masih kepengen hidup. Karena banyak banget orang yang kepengen panjang umur, kepengen hidup abadi. Kimiawan itu juga kepengen menciptakan obat panjang umur. Seperti salah satunya adalah Li Dan. Li Dan itu juga melakukan banyak eksperimen supaya tercipta obat untuk panjang umur. Maka Li Dan ini mencampurkan batu bara, garam, sulfur, diolah sama Li Dan ini. Ternyata meledak. Sampai rumahnya Li Dan itu kebakaran. Nah, penemuannya Li Dan ini itulah yang dinamakan bubuk mesiu. Tadi kan Intan sempat cerita ya, kalau mainannya orang zaman dulu itu bambu dimasukkan ke dalam api, terus kedengeran suara pletek-pletek, ya kan? Terus orang-orang itu iseng, gimana kalau bambu itu dimasuki bubuk mesiu terus dilemparkan ke dalam api. Itulah yang dinamakan petasan. Makanya petasan itu bahasa Mandarinnya adalah Baoju atau ledakan bambu. Pada masa dinasti Song itu tahun 960 sampai 1279, bambu itu kemudian dirubah jadi kertas karena selain lebih irit,
besar kecilnya itu lebih fleksibel, bisa diatur. Kertas yang dipakai untuk petasan itu biasanya berwarna merah, karena merah itu adalah warna keberuntungan bagi orang-orang Tiongkok. Kan tadi Intan bilang kalau petasan itu dibungkus warna merah. Makanya petasan itu dipakai di hari-hari yang berbahagia. Seperti contohnya di malam tahun baru. Wah, kalau malam tahun baru itu wis pasti petasan sama kembang api itu gila-gilaan. Begitu juga di pesta pernikahan. Kalau teman-teman lihat film-film Mandarin di pernikahan Cina kuno yang latar belakangnya dinasti-dinastian, itu pasti pakai petasan. Pada saat Xinjia, pemakaian petasan dan kembang api itu lebih dari setengah pemakaian petasan dan kembang api selama setahun. Meski Tiongkok terkenal banget dengan petasan dan kembang apinya, sampai petasan dan kembang api itu dipercaya membawa keberuntungan dan selalu dipakai di acara-acara bahagia seperti yang Intan tadi bilang. Namun, pemakaian kembang api dan petasan sempat dilarang di tahun 1984 karena petasan dan kembang api adalah bahan perangkat yang mudah meledak dan tidak bagus untuk lingkungan. Bisa menyebabkan polusi udara. Apabila udara itu tercemar dan dihirup oleh manusia, itu nggak bagus untuk kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu, petasan dan kembang api itu juga mencemari lingkungan tanah karena residunya itu sulit untuk dibersihkan. Makanya kebijakan tentang kembang api dan petasan ini sempat dilarang. Karena pemakaian petasan dan kembang api itu dilarang, jadi perayaan Xinjia, perayaan-perayaan lain itu terasa hambar. Feng Ji sebagai penulis dan penasehat Dewan Negara China itu percaya bahwa peraturan tersebut itu bisa menghilangkan tradisi budaya. Lah buat apa toh? Budaya itu dilestarikan selama ribuan tahun, terus hanya gara-gara petasan dan kembang api itu bakal bisa hilang. Karena Feng Ji itu orang yang berpengaruh, tentu saja statementnya itu jadi viral dong. Orang-orang berpikir, iya ya bener ya, lama-kelamaan budaya itu bisa hilang tuh. Sedangkan memang faktanya semakin dunia ini semakin modern, budaya itu semakin terkikis sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya tahun 2006 itu boleh lawes petasan sama kembang api boleh dipakai lagi, tapi dibatasi, nggak bisa sebebas-bebasnya make gitu, nggak bisa. Pemerintah itu bahkan menyarankan produsen petasan dan kembang api itu terus bereksperimen, terus berinovasi supaya bisa menghasilkan petasan dan kembang api yang lebih ramah lingkungan. Jadi kalau gini kan enak ya kan, budaya eksis, lingkungan juga baik. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang petasan dan kembang api. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi, monggo silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.